custom GPU, tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk di bagian resolusinya kita bisa atur ya. Nah, kalau kita lihat di sini suhunya, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman, di video kali ini di sini saya mau coba tes combo di Poco F7 ya dengan menggunakan security terbaru ya, versi 12.0.6 ekor 1.1 global stabil, guys. Nah, di sini saya sudah updatekan ya untuk aplikasi security-nya di Poco F7 saya, teman-teman ya. Yang ini kita lihat ya, 12.0.6 ekor 1.1 nih, teman-teman ya. Kita sudah updatekan, dan di sini untuk plugin layanannya saya masih menggunakan ekor 96 ya, stabil ya. Oke. Nah, 96 1.1. Kemudian untuk Joyose kita gunakan Joyose ekor 48. Di sini saya masih belum gunakan yang versi terbaru, guys. Kita coba lihat nanti gimana performanya. Saya mau coba tes agak lama di Wuthering Waves ya. Di Wuthering Waves nanti kita lihat performanya seperti apa dan suhunya dapat berapa nanti, guys ya. Oke, ini di Poco F7 ya. Kebetulan ini sudah 6 bulanan, guys ya, si smartphone-nya. Saya pakai daily dan saya puas banget, guys, untuk si smartphone ini, guys, si Poco F7 ini. Serba ngebut, serba kencang, guys ya. Mantap pokoknya ya. Recommended parah sih kalau menurut saya ya. Praise to boy ya. Apa tuh, guys, istilahnya? Oke ya. Teman-teman, seperti itu pokoknya untuk Poco F7. Jadi kalau kita lihat ya di sini untuk di update terbarunya, untuk di bagian setting khususnya di bagian setelan tambahan, teman-teman ya, bisa dilihat di sini fitur spesialnya cuman gini aja. Subtitle AI untungnya ada, ruang kedua penambahan memori maksimal 12 GB, kemudian jendela mengambang, dan untungnya di sini untuk kotak ala sisinya bagian kelola percantik beauty untuk panggilan video itu ada, guys. Jadi ketika video call enggak burik gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada peningkatan untuk kualitas gambarnya. Kan kalau dulu-dulu tuh kalau PC WhatsApp itu suka burik, guys ya. Nah, sekarang ada fitur ini jadi lebih mantap ketika video call ya. Oke, kemudian teman-teman kita lihat untuk di bagian baterai. Oke, di bagian baterai di sini ini ada perlindungan baterai. Perlindungan baterai di sini ya masih ada aman, teman-teman ya, tentang perlindungan baterai yang dicas sampai 80% ya. Ini mirip seperti kayak apa ya, bypass, tapi bukan cuy. Jadi ini ketika kita sudah mencapai 80% dia auto cut off ya. Jadi dia tidak ngecas gitu ya, teman-teman. Seperti itu ketika sudah nyampe di 80%. Nah, sudah sering saya bahas cuy ya. Nah, ini tanggal pembuatan April, penggunaan pertama Juni 2025, teman-teman ya. Di sini di Poco F7 ini ada. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ingin jual ya, ataupun teman-teman beli Poco F7 second, teman-teman nanti cek nih di sini perlindungan baterai, cek kondisi baterainya berapa persen, dia udah siklus chargingnya berapa kali. Ini saya sudah 78 kali cuy. Dari Juni ya, sekarang sudah Desember. Nah, baru 78 kali. Oke. Itu guys ya untuk di bagian fitur baterai. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita lihat untuk fitur di bagian bilas sisi YouTube. Bagian bilas sisi YouTube kita lihat, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini doang, simple, sesimpel-simpelnya cuy. Jadi fiturnya seperti ini. Untungnya subtitle AI ada ya. Jadi kalau kita coba nonton video yang bahasanya aneh, tinggal aktifin aja subtitle AI biar nanti otomatis muncul untuk subtitlenya. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat untuk di bagian game space ya, ini yang ditunggu-tunggu cuy. Game space kita coba lihat untuk di bagian custom GPU-nya ya. Oke. Kita lihat Genshin aja dulu. Custom GPU tampilannya seperti ini, teman-teman. Untuk di bagian resolusinya kita bisa atur ya. Ini kita bisa maksimal, ultra HD, HD atau halus. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan. Kalau saya sih biasanya pakai default ya. Karena kalau di default itu nanti di Genshin Impact itu dia ada laju bingkai cerdas. Nah, kalau misalkan di maksimal Ultra HD itu laju bingkai cerdasnya hilang, guys. Itu sudah saya pernah praktekkan ya. Jadi makanya di sini saya pilihnya tuh yang default. Oke.
Nah, sekarang langsung aja kita lihat untuk di tampilan bilas sisinya teman-teman ya. Kita bahas tampilan bilas sisinya. Nanti untuk Genshin saya juga mau coba tes ya lebih dari setengah jam lah ya. Oke, untuk bilas sisinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya tampilannya. Oke, jadi udah tampilan game space terbaru warna hitam seperti ini. Ini sudah di global stabil dan saya curiga guys, tampilan dari bilas sisi ini adalah tampilan dari game space nanti Hyper OS 3 ya. Saya curiga itu tuh. Ini tampilan game space Hyper OS 3 ya. Kemudian kita lihat untuk di bagian stand performa, nah ini di visual yang ditingkatkan, dia ada laju bingkai cerdas. Nah tadi di awal di bagian custom GPU ya, atau di GPU setting, kalau misalkan kita nggak pilih default, itu nanti ini nggak ada. Jadi adanya hanya gaya visual aja. Jadi itu ngaruh cuy. Jadi makanya saya pakainya yang default aja, pakainya yang standar aja untuk di setting GPU setting yang tadi tuh, yang di awal teman-teman. Gitu ya. Oke, kontrol sentuhan kita bisa atur juga aman seperti ini. Kemudian fitur lainnya seperti pengubah suara ya atau voice change, ini ada aman. Oke, untuk voice change tuh aman teman-teman ya. Kemudian fitur lainnya di sini komentar di layar ya. Komentar di layar ada, cuman saya matikan karena suka muncul ya lewat-lewat seperti itu. Takutnya terbaca nih oleh teman-teman subscriber ya. Jadi saya matikan komentar di layarnya. Kecerahan sudah ada di sini. Kemudian WiFi, ini ganti kartu ya. Ada juga nih kita bisa ganti kartu ataupun kita ingin pindah ganti kecepatan jaringan ataupun data seluler. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Untuk tampilannya ya di game space ataupun di security terbaru 12.0.6 kita coba tes di Poco F7. Oke, langsung aja teman-teman di sini saya mau perlihatkan hasil pengujian saya mungkin setelah saya coba main Genshin Impact kurang lebih 35 menitan lebih guys. Oke ya. Yuk langsung aja kita simak. Oke guys, di sini kita sudah main cukup lama ya untuk Genshin Impact. Ini saya coba tes di Poco F7 dengan security terbaru global stabil cuy, yang 12.0.6 ekor 1.1 ya. Nah, di sini kita sudah gunakan wheel boost dan ternyata dia ke limit guys. Tadi itu sempat di 39 sampai 40 fps dan sekarang dia naik lagi bertahan di 53 52,0 derajat lagi. fps ya, 53 fps. Dan di sini baterai tersisa 20% cuy. Nah, kalau kita lihat di sini suhunya tuh 47 guys ya. Di sini kita lihat 47 barusan paling tinggi. Nah, ini dia 47 di bagian belakang kita lihat guys ya. Oke, bagian belakang 47,48. Oke. 48,6 derajat Celcius guys di area sebelah sini. Mantap ya. Oke, ini untuk Poco F7. Untuk performa ini masih smooth banget guys, lihat ya. Tuh, ini masih smooth banget, masih enak banget apalagi di sini kita mainnya tuh pakai cooler ya. Oke. Bang coba di map yang berat ya, udahlah sama aja. Ini di map ringan juga ini udah ke limit ya. Oke, kurang lebih seperti inilah ya. Ini saya coba pengujian aja nih ya. Tes aja nih ya. Di sini kita mungkin tes kurang lebih dari setengah jam lah ya. Lebih dari setengah jam kita coba tes. Nah, kurang lebih performanya seperti ini guys di Poco F7 Genshin Impact. Nah, sekarang di sini kita mau coba lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana nih ya si Poco F7 ini. Oke, untuk tes Genshin Impact dengan menggunakan security global stabil terbaru 12.0.6 ekor 1.1. Yuk kita lihat guys ya di aplikasi scan-nya. Oke guys, ya di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan Genshin Impact ya. Ini di Poco F7 kita dapat rata-rata FPS di 51,5 FPS dan suhu tertinggi temperatur terdeteksi di sini di 48,2 derajat Celcius guys. Dan meskipun di sini dia limit guys ya, dia tetap panas, nggak adem cuy di Poco F7 ya. Jadi ya saran memang kalau di Poco F7 itu mainnya wajib pakai cooler, pakai kipas pendingin gitu ya teman-teman ya. Tapi dibanding Poco F6 ya, Poco F7 mampu mempertahankan FPS di 60 tanpa cooler itu bisa sampai
mau 15 menit lebih guys nih ya. Nah, dia mulai ke limit, mulai turun itu dia di menit ke-18 guys. Nah, di sini mungkin kira-kira menit ke-15 atau menit ke-16 ya. Baru dia ke limit tuh. Kemudian naik lagi turun dan seterusnya seperti ini guys. Nah ya, sempat di 40,35 ya. Sempat naik lagi ke 45, mungkin suhunya sudah mulai turun lagi. Nah, kalau kita coba bandingkan ini hasil pengujian di Poco F6 ya. Nah, kalau di Poco F6 dia di sini konsisten guys. Dia terus turun landai seperti ini guys. Tes selama 24 menit ya. Di sini kita tes di Poco F7 46 menit. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, indikator baterai juga menunjukkan kurang dari 20 menit, guys. Nah, di sini mungkin saya akan coba cas dulu Poco F7-nya dan nanti kita lihat di Wuthering Waves itu seperti apa, guys ya. Saya juga mau coba tes ya lebih dari setengah jam untuk tes di Wuthering Waves, teman-teman. Oke. Ini saya mau coba cas dulu dan nanti kita lihat mungkin di game Wuthering Waves setelah saya coba main kurang lebih 30 menitan ya, atau mungkin 40 menitan lah. Kita coba teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Nanti kita langsung saja masuk ke gameplay dari game Wuthering Waves. Oke. Oke guys, di sini kita sudah cukup lama ya ini mainin Wuthering Waves. Ini baterai dari 100%, ini sisa 58% guys. Dan di sini saya coba tadi pas awal itu nggak pakai cooler. Nah, selanjutnya selebihnya saya di sini menggunakan cooler guys. Nanti bakalan kelihatan ya. Oke, untuk limitasinya. Nah, kita coba matiin dulu ya. Nah, ini coolernya kita matiin, kita cabut. Nah, di sini performanya masih di 60 fps cuy. Kita coba lihat ya. Ini Wuthering Waves. Kita coba nih lawan. Oh. Kita gunakan ini guys. Langsung jatuh luar biasa guys ya. Mantap. Ini kita absorb. Oke, dia masih stabil di 58 sampai 60 fps. Ini di Poco F7. Mantap sekali, guys. Ngeri, sakit banget sih ini. Mantap. Widih, Electro Predator. Mantap, cuy. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti ini, guys. Untuk di Wuthering Waves test di Poco F7. Nah, sekarang kita akan coba lihat, teman-teman ya, di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Ini saya main sudah lama guys, cukup lama kita explore area sini. Dan ini stabil di 60 fps. Mantap cuy. Oh ya, yuk tidak berlama-lama langsung aja kita coba cek. Kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya guys. Ini kita stop nih. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini di hasil perekaman aplikasi scan. Kita coba tes Wuthering Waves ya. Nah, teman-teman bisa dilihat nih. Ini ketika suhu nyentuh angka 48 derajat Celcius, dia fps-nya naik turun seperti ini. Teman-teman bisa dilihat ya, bisa diperhatikan ini yang oranye ya, yang orange. Ini tuh temperatur ya, teman-teman. Nah, ini ketika sampai puncak sini di 48 derajat tuh. Ya. Oke, ini tanpa cooler. Nah, ini dia turun drop langsung ke berapa? Tuh. Dia stabil aman ya di 35 sampai 36 fps. Ini kita pakai cooler ya. Pakai cooler X37. Cooler favorit saya guys. Ini sudah sangat-sangat apa ya? Worth it parah guys ya untuk di Poco F7. Ini beneran bisa bikin HP-nya aman, adem. Gitu guys ya, terbukti ya. Tuh. Lihat teman-teman ya. Nih. Ini hasil perekaman scan, kita ternyata main kurang lebih 1 jam 40 menit ya. Nih, Wuthering Waves 1 jam 40 menit. Hasilnya rata-rata fps-nya 58,2 fps. Nah, kalau kita lihat di sini guys, ini di menit ke-20 ya, menit ke-20 dia baru ke limit ya. Ke limit atau naik turun. Nah, kalau kita lihat sih di sini malah performanya lebih oke di Wuthering Waves ya dibanding Genshin Impact untuk di si Poco F7 ini. Oke. Nah, ini kestabilan atau smoothness-nya di 94,9%. Mantap cuy ya. Ini si Poco F7 asli
Ya performanya gila guys. Worth it lah teman-teman ya untuk harganya ya. Ini mantap nih. Yuk buruan teman-teman. Sekarang sudah 6 bulanan nih ya untuk si Poco F7 dan saatnya teman-teman hunting cari ya. Siapa tahu secondnya juga yang masih mulus ada, gaskeun guys. Ini worth it parah guys. Ini sampai 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan sih masih worth it guys kalau menurut saya untuk si Poco F7 yang satu ini. Oke teman-teman ya. Itu untuk pengujian atau tes di Wuthering Waves. Ya mudah-mudahan sih ini sudah mewakili lah ya dari dua game ini nih yang sering dibahas ya, mudah-mudahan mewakili lah untuk performanya dengan menggunakan tes uji security terbaru versi global yang satu ini guys. Nah untuk combo-kombonya saya sudah perlihatkan di awal video guys. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya untuk untuk pembahasannya. Semoga ini bisa menjadi referensi atau informasi. Gitu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya guys ya. Oke.